Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Materi kita kali ini adalah pelajaran 7 dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Ada 5 subtema yang akan kita bahas, yaitu A. Apa makna Rasulullah? B. Tugas sifat-sifat Rasulullah. C. Rasul Ulul Azmi. D. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Ulul Azmi. E. Sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita lanjutkan materi ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita pelajari materi apa makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surah Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang apa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya adalah Rasul menyampaikan kabar gembira bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya, maka akan diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan peringatan maksudnya adalah Rasul memberi peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Materi selanjutnya, tugas, sifat, dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, maka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Baiklah, kita akan bahas sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki para Rasul. Pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan.
seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang keempat, rasul bersifat batonah, artinya cerdas, pandai, bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Anak-anak yang soleh dan solehah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para rasul yang diuraikan tadi tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul. Ayo mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya berbuat yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, berperilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, materi selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ada yang tahu? Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ikuti riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi. Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan banjir berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar.
Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa saja yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam ghaib, Mi'raj. Ternyata yang dibunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza Iskariot. Lihat Quran An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, tidak henti-hentinya beliau berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam atau mau dibunuh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang dengan sengaja mengotori dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur, Nabi Muhammad SAW adalah pemaaf, sangat menyayangi anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, ialah Nabi dan Rasul penutup, dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. 1. Sikap terpuji para Rasul. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat siddiq artinya benar, sifat amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan sifat patonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Perhatikan Quran surah Al-Ahzab ayat 7 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya adalah teguh hati, tabah dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul ulul azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, tetapi mereka tetap tabah dan sabar dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. 3. Meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulul azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para rasul dan rasul ulul azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35 yang ditujukan kepada manusia termasuk kita, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Berikut ini contoh sifat para rasul ulul azmi, yaitu 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah maupun di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Demikian anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, materi kita pelajaran ke-7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.